Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai beberapa perintah, larangan dan ibroh di dalam Al-Quran. Sampai ke nomor 5 kemarin, kemudian berikut yang ke-6. Perintah bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya dilarang bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, ini hanya sebagian karena ayatnya aslinya panjang. Nah, ini khusus yang berkaitan larangan bekerja sama dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan sebaliknya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ayat ini menegaskan kalau dalam hal kebaikan, dalam hal yang bermanfaat, nah kita memang tolong menolong. Tapi kalau sebaliknya dalam hal dosa yang menyebabkan madharat, yang menyebabkan kerusakan, nah, maka kita dilarang. Umpama yang kadang ini sebagian kalangan tidak peduli, umpamanya ada satu tempat yang menyewakan tempat secara umum, yang kadang di sana sebagian tidak ada aturan, siapapun yang menyewa boleh, karena mungkin hanya sekedar mencari uang. Jadi pokoknya menyewa tempat itu boleh, prinsipnya bayar. Tapi sebagian mensyaratkan tidak boleh kalau tempat ini dijadikan untuk hal-hal yang sifatnya ada maksiat, untuk minuman keras, untuk berjudi. Ini kan banyak tempat-tempat yang disewakan, apakah itu untuk mantan, untuk resepsi apapun. Nah, yang kalau yang milik muslim, nah biasanya di sana ada aturan, atau hotel. Yang ini yang sangat banyak. Hotel itu ya secara umum rata-rata pokoknya nyewa kamar bayar, ya terserah apa yang dilakukan di dalam kamar, bukan urusanku. Yang penting yang punya hotel dapat uang. Nah, tapi kalau yang hotel yang sudah ditambahi hotel syariah, nah di sana pasti ada aturan. Tidak boleh ada perbuatan maksiat, tidak boleh berbuat asusila. Itu pasti kalau syariah. Tapi hotel-hotel secara umum biasanya tidak ada seperti itu. Nah, maka kalau di sana dijadikan tempat yang tidak baik, untuk judi, untuk mabuan, maka itu bagian dari tolong menolong dalam berbuat dosa, karena kita memang tidak mencegah. Tapi kalau kita sudah mencegah, kalau untuk dosa tidak boleh, nah dia melakukan di luar
kepengetahuan kita, nah kita terlepas ya. Tetapi ketika kita di awal sudah tidak memberi batasan seperti itu, nah kok ternyata dibuat untuk yang tidak baik, nah itu sudah masuk tolong menolong dalam perbuatan dosa ya. Maka ketika tempat kita disewa untuk bermaksiat, nah tentu kita melarang ya. Nah di sini ini yang termasuk yang dilarang ya. Kita bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi apakah di dalam mencari uang itu melanggar syariat atau tidak okay? Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama Islam, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah dari atas diri kalian. Nah ini secara umum begitu nggih. Jadi yang dimaksud dosa itu ya meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, sebaliknya mengerjakan apa yang dilarang. Nah, ini menjelaskan tentang makna dosa di ayat ini nggih. Di dalam beberapa hadis dijelaskan. Kalau Imam Ahmad nggih, ini maksudnya hadis riwayat Imam Ahmad nggih, karena saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir biasanya diletakkan di depan nggih, kalau Imam Ahmad. Nah ini nggih. Aslinya panjang karena ada sanadnya lengkap, tapi tidak saya tulis semua. Yang jelas hadis ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Qala, beliau bercerita, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang didolimi. Kila, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nasrutuhu madluman, kalau orang yang didolimi jelas saya bisa menolong, membela, lalu bagaimana ansurhu idza kana dzaliman, bagaimana aku harus menolong orang yang berbuat dolim? Nah, orang dolim kok ditolong, katakan. Qala, maka Rasulullah menjawab, tahjizuhu tamna'uhu, kamu mencegah dirinya dari berbuat dolim. Nah, ketika dia mau berbuat dolim, kamu halangi, kamu cegah. Nah itulah fa inna dzalika nasruhu, nah yang demikian itulah menolong orang yang berbuat dolim agar dia tidak jadi berbuat dolim. Tapi kadang yang demikian risiko ya, resiko ada orang berbuat jahat kita larang. Nah itu biasanya apalagi orang yang sudah terkenal biasa berbuat begitu pasti marah. Nah, resiko ya. Maka kalau amar ma'ruf itu tidak ada resiko, kadang orang mengerjakan, kadang tidak, kadang mau tidak. Tapi kalau sudah nahi munkar, nah, termasuk di sini menolong orang yang berbuat dolim dalam arti mencegah agar tidak berbuat dolim. Nah itu resiko, biasanya dia tidak terima, bisa malah mengancam kita. Kalau mampu tentunya, kalau kita mampu mencegah ya kita cegah, kalau tidak mampu ya kita hanya bisa berdoa. Kita yang jelas tidak ridho dengan perbuatan dolim itu. Hadis yang lain berikutnya hampir sama hadisnya. Oh ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari nggih. Saya hanya mengutip baca dari tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara munfarid melalui hadis Hasim dengan sanad yang sama, lafadz yang semisal, maksudnya sanadnya sama dengan Imam Ahmad di atas yang saya sebutkan. Lafalnya juga sama nggih. Kadang lafalnya berbeda nggih. Keduanya mengetengahkan hadis ini melalui jalur sabit dari Anas. Nah, dari Anas sumbernya sama, Anas bin Malik, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka dzaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Nah, sama sudah dibaca di atasnya, cuma sedikit perbedaan. Fadzaka nasruhu iyahu, kalau yang di atas fa inna dzalika nasruhu. Nah bedanya cuma di sini. Nah, redaksi yang akhir ini di mencegah seorang yang berbuat dolim. Nah itu berarti membantu
berbuat baik, membantu agar dia tidak berbuat zalim. Nah, itu juga salah satu bentuk kita menolong kepada orang lain agar dia tidak terjerumus dalam kezaliman. Kemudian dalam hadis yang lain masih bersumber Imam Ahmad yang bersumber dari, tidak disebutkan nama sahabatnya, tapi rajulin min ashabin nabi, tabiinnya bernama Yahya bin Wathab, dari rajulin salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu alladzi yukhalitun nasa, seseorang yang bergaul dengan orang lain, wa yasbiru ala adahum, kemudian dia sabar atas gangguannya, menghadapi gangguan mereka. Kadang orang yang tidak mau berinteraksi dengan orang lain khawatir mendekat gangguan, dia hanya di rumah tidak mau banyak berinteraksi, sangat membatasi diri. Tetapi yang orang mukmin yang mau bergaul dengan orang lain, yang kadang dia mendapat kezaliman tetapi dia bisa menasihati yang berbuat zalim, nah tentu lebih baik. Kemudian Rasulullah mengatakan a'dhamu ajran, maka yang demikian lebih besar pahalanya minalladzi la yukhalitun nas, dari orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain, wala yasbiru ala adahum, karena khawatir dia tidak sabar atas gangguannya. Nah, maka kalau kita bergaul dengan manusia yang macam-macam, yang kadang kita juga mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan, nah kalau kita sabar, nah pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak mau bergaul dan dia tidak mendapat gangguan dari orang lain. Nah, tentunya ketika kita bisa mencegah orang yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, nah itulah bentuk nahi munkar. Nah, nahi munkar termasuk tadi menolong seseorang agar tidak berbuat baik. Nah, maka itu termasuk ta'awanu alal bir, tolong menolong dalam berbuat baik. Karena dia mau berbuat maksiat, kemudian kita cegah akhirnya tidak jadi berbuat maksiat, nah itu termasuk menolong saudaranya yang sedang berbuat zalim. Nah, ketika kita ingatkan, mungkin dia menjadi sadar, akhirnya tidak jadi berbuat zalim. Berikut, mayoritas bukanlah kriteria kebenaran. Nah, kadang diantara kita menganggap kalau pengikutnya banyak, anggotanya banyak, nah itu satu kebenaran. Tetapi itu bukan ukuran kebenaran menurut ajaran Islam. Bahkan Al-Quran menyatakan demikian. Wa intuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Nah, di sini, andaikan kamu mengikuti, taat kepada mayoritas orang yang paling banyak yang ada di bumi, maka justru yang demikian itu yudhilluka, akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Di mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nah yang demikian itu justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Kalau kita melihat data di dunia, penduduk penganut agama mayoritas bukan Islam. Islam hanya nomor 2, mayoritas adalah Katolik. Islam nomor 2, bukan terbanyak. Nah, kalau yang menjadi patokan terbanyak, berarti bukan Islam. Islam hanya nomor 2. Kalau dihitung mayoritas penduduk di bumi, nah Muslim itu hanya seperempat, kalau tidak sepertiga, tidak sampai seperempat, tidak sampai seperempat, seperlima kalau tidak salah, seperlima. Yang jumlahnya saya sudah tidak hafal karena terus berkembang, sekian miliar penduduk di dunia ini, nah Muslimnya hanya sekian miliar. Saya ingat saya cuma 1 lebih sedikit, padahal penduduknya sudah lebih dari 5.
Nah begitu guys, jadi sekali lagi mayoritas, nah itu bukan ukuran kebenaran di hadapan Allah nggih. Iyattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka nggih. Orang yang mayoritas itu atau meyakini yang mayoritas itu benar, nah itu hanya prasangka nggih, bukan berdasarkan satu data nggih. Wa inhum illa yahrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, mereka menganggap yang paling banyak adalah yang benar. Nah, tidak demikian di hadapan Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Allah, dia lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang mendapatkan petunjuk tentunya adalah orang yang berpegang terhadap Al-Quran dengan hal hadis. Jadi apa yang dilakukan senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, nah maka itulah ukuran kebenaran menurut Islam. Standar kebenaran. Nah sekali lagi menurut kita sebagai seorang muslim bukan mayoritas tetapi sesuai Al-Quran dan sunnah. Kalau sesuai Quran sunnah, nah itulah kebenaran, bukan mayoritas. Nah ayatnya ini tadi, ini tidak ada hadis yang saya temukan yang menjelaskan hal itu secara lebih. Kemudian berikut, memakai pakaian yang bagus ketika sholat, terutama ketika ke masjid. Kalau di rumah ya mungkin tidak sebagus ketika ke masjid. Ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Lah ayatnya memang secara tegas menyatakan masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu, pakaianmu yang baguslah. Setiap kali kalian ke masjid. Nah ke masjid itu kan memang untuk beribadah, yang utama ke masjid ya untuk salat. Kalau bukan untuk salat ya untuk mendengarkan pengajian atau untuk hal-hal yang baik yang lain. Jadi minimal kalau ke masjid itu pasti kaitannya dengan agama, bukan untuk masalah yang umum. Jadi ketika kita ke masjid, nah ketika kita mau salat, nah kita diperintahkan oleh Allah untuk memakai pakaian yang indah. Di antara sunnahnya adalah menggunakan wangi-wangian. Minimal ketika kita ke masjid untuk salat berjamaah, bau badan kita tidak mengganggu apa yang ada di samping kita, sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah yang lain. Bahkan di sebuah hadis disebutkan barang siapa yang makan bawang, waktu itu pada zaman Nabi makan bawang, maka jangan datang ke masjidku. Jadi dilarang salat berjamaah waktu itu karena mendatangkan aroma yang sangat menyengat yang biasanya orang terganggu, kecuali dia sudah membersihkan diri, mulutnya sudah bau bawangnya hilang. Kalau kita mungkin makan jengkol, makan pete yang menyebabkan nafas kita baunya tidak enak, nah kalau itu juga termasuk mengganggu, maka sebaiknya tidak ke masjid. Maka tadi sunahnya kalau ke masjid diantaranya gosok gigi, bersiwak, biar bau mulut yang tidak sedap hilang. Mungkin yang tidak sempat mandi yang menjadikan bau badan yang tidak enak, memakai wangi-wangian. Nah kemarin saya ditanya tentang orang yang pilek, yang pilek padahal keluarnya banyak, dia tetap ke masjid bawa tisu. Kemudian orang yang di sampingnya, jemaah yang di sampingnya merasa risih, merasa terganggu. Kemudian saya ditanya, Ustadz apakah ada mengenai orang yang pilek seperti itu dilarang ke masjid? Kemudian jawaban saya, kalau hadisnya bukan pilek, tapi hadis yang semisal ada, yaitu saya sebutkan tadi,
barang siapa yang memakan bawang, maka janganlah dia mendekati masjidku itu nggih. Sebentar saya carikan hadisnya nggih. Karena biar lebih mantap nggih. Karena memang saya barusan ditanya begitu nggih. Kalau sudah pilek mengganggu yang di sampingnya merasa jijik, sebaiknya memang tidak usah ke masjid, apalagi pilek juga bisa menular nggih. Nah, apalagi kalau dia sampai menularkan kepada yang lain, nah tentu itu menjadi tidak baik nggih. Hadisnya belum saya copy paste nggih. Kemarin sudah saya cari tetapi belum saya pindahkan nggih. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan itu, satu aja kita pakai di sini. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hampir semua perawi hadis meriwayatkan nggih, karena tadi hasil pencarian semua perawi ada nggih. Dari sahabat Ibnu Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nah, ini kalau di dalam hadis termasuk as-sahhul asanid, jadi sanad yang paling kuat nggih. Dalam periwayatan hadis kalau bersumber dari Nafi, dari Ibnu Umar, nah itu sanad hadis yang paling sahih nggih. Saat terjadinya perang Khaybar, beliau bersabda, barang siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Itu kan, mendekati masjid kami itu yang dimaksud tadi nggih, ikut salat berjamaah dengan kami, karena tadi baunya menyengat. Nah, sahabat lain yang bisa terganggu nggih, hadis yang lain nggih. Sama nggih. Ceritanya kalau sini cuma berbeda dari Jabir bin Abdullah. Barang siapa memakan dari pohon ini, maksudnya bawang putih, maka hendaklah dia tidak mendatangi kami di masjid-masjid kami. Sama nggih. Jadi kalau saya bukan hanya bawang, ini prinsipnya ketika bau badan kita tidak sedap, kita belum mandi, bau yang tidak enak, maka jangan ke masjid sampai dia mandi, atau minimal dia sudah bisa menghilangkan bau badan. Karena kalau kita tetap ke masjid, mengganggu yang berada di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Termasuk juga tadi penyakit yang bisa menular, batuk mungkin, atau apalagi penyakit mata yang itu yang cepat sekali menular. Maka yang demikian sebaiknya tidak ke masjid, salatnya cukup di rumah. Insya Allah tetap dicatat sebagai pahala berjamaah ketika di waktu sehat dia membiasakan diri berjamaah. Dulu hadisnya sudah pernah saya sampaikan nggih. Sesungguhnya seorang yang musafir atau sakit, maka tetaplah dicatat amalan kebiasaannya ketika dia sehat nggih. Jadi amalan kebiasaan ketika ia sehat, ketika ia mukim, ketika dia safar, dia tidak bisa mengerjakan kebiasaannya yang biasa ia kerjakan ketika dia di rumah, maka pahalanya akan terus mengalir, tetap dicatat nggih. Nah, ini hadisnya. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim dan keadaan sehat nggih. Jadi kalau kita sehat, berjamaah ke masjid menjadi rutinitas. Suatu saat kita sakit, meskipun hanya pilek tadi, karena kalau pilek bisa mengganggu jemaah yang lain, menjadi terganggu, kita sholatnya di rumah. Maka berdasar hadis ini, kebiasaan kita sholat berjamaah ketika sehat tetap dicatat nggih. Bahkan kalau kita nekat ke masjid malah dilarang karena bisa mengganggu tadi begitu nggih. Nah, maka disinilah nggih, di kebiasaan-kebiasaan baik kita ketika kita sehat, ketika kita mukim tidak kemana-mana, suatu saat kita safar, suatu saat kita sakit, maka kebiasaan-kebiasaan itu pahalanya tetap dicatat. Begitu nggih. 18:4
5, Isya jam 17, masih 15 menit. Kita lanjut nggih. Wa kulu washrabu. Nah, kalau ini perintah secara umum nggih, makan dan minumlah. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan nggih, makan tidak sampai kekenyangan nggih. Maka kalau Rasulullah dalam riwayatnya tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, jadi tengah-tengah nggih. Jadi kalau tidak lapar ya tidak makan, tapi kalau makan pun tidak sampai kekenyangan gitu. Nah, kalau kita kadang lepas makannya enak, apalagi gratis, nah kadang kita makan di luar kendali ya, di mumpung enak, mumpung gratis. Nah, maka yang demikian juga tidak bagus, tidak baik, dilarang. Makan minum memang boleh karena itu bagian dari kehidupan. Nah, tidak makan tidak minum tentunya menjadi masalah tersendiri, bisa sakit, maka ada aturannya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian hadis mengenai pakaian yang baik ketika ke masjid, di antara pakaian yang disukai oleh Rasulullah, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbathu min syabikum al-bayat, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, berpakaianlah yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, itu termasuk pakaian terbaik untukmu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayitmu dengan pakaian yang berwarna putih itu. Nah, jadi putih, nah memang salah satu pakaian yang disenangi Rasulullah, tapi juga harus setiap saat putih juga. Kalau saya minimal yang disukai itu adalah yang polos, tapi ya kadang kita juga senang pakaian yang ada bintik-bintiknya, pada dasarnya juga tidak masalah, prinsipnya tidak mengganggu saudara kita yang lain, apalagi di belakang ada tulisannya, nah itu dilarang keras, karena bagaimanapun kalau sudah ada tulisan, nah orang mau tidak mau pasti membaca, mulutnya tidak membaca, hatinya pasti membaca. Maka kalau di masjid, nah maka jangan sekali-kali salat menggunakan kaos yang di belakangnya ada tulisan, karena itu bagaimanapun sangat mengganggu orang yang di belakangnya. Wa inna khaira akhalikum al ismit, dan sebaik-baik celak bagimu adalah ismit. Nah, kalau ini kita tidak terbiasa, karena kalau orang Arab itu biasa menggunakan celak, di sini terjemahnya apa? Nah, ya celak, kalau kita tidak terbiasa, saya juga tidak terbiasa pakai celak itu yang dioleskan di atas mata, biasanya batu yang dulu bapak saya yang kadang pakai itu, tapi saya tidak terbiasa. Nah, itu konon bisa menjernihkan penglihatan. Fa'inahu ya jalul basar. Nah itu di sini memang hadisnya begitu, mencerahkan pandangan, penglihatannya bisa lebih cerah. Tapi monggo kalau mau membiasakan, tapi karena kita budayanya tidak demikian, tapi kalau membiasakan monggo. Tapi kita mencari bahannya itu juga sulit, tidak semua toko ada. Biasanya di toko-toko itu, di toko-toko herbal atau di toko-toko yang menyediakan oleh-oleh haji umroh. Nah kalau biasanya adanya cuma di situ, kalau di luar itu saya belum pernah menemukan. Tapi monggo kalau mau membiasakan. Tapi karena itu masalahnya kalau kita agak sulit untuk mencarinya. Wayum bitu sa'roh, dan menumbuhkan rambutnya. Rambutnya alis konon bisa lebih bagus. Tapi saya juga kurang tahu persis karena memang tidak terbiasa menggunakan itu. Begitu, jadi minimal kalau saya sudah membiasakan sejak lama, kalau untuk sholat, baju untuk sholat, kecuali pas ketika kita dalam perjalanan, dalam kerja. Kalau saya di rumah,
baju untuk ke masjid itu sudah dipisahkan nggih. Kalau sudah untuk tidur ya sudah tidak dipakai untuk salat di masjid ya, hanya untuk tidur, kecuali kalau sudah dicuci, sudah disetrika, sudah dirapikan, nah baru ke masjid lagi. Tapi kalau sudah untuk tidur biasanya saya sudah tidak pernah lagi memakai untuk ke masjid untuk salat. Nah itu salah satu usaha kita. Nah ketika kita salat ke masjid itu kita menjaga pakaian kita, jangan hanya ketika mengadakan mendatangi resepsi kita memakai pakaian yang bagus, nah ke masjid malah kita seadanya, nah tentu tidak imbang. Hadis yang lain hampir sama dari Samurah bin Jundab, riwayat Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau yang barusan kita baca riwayat Imam Ahmad, ilbasu al-bayat, pakailah pakaian berwarna putih, fa innaha atharu wa atyab, karena pakaian putih itu lebih cerah dan lebih baik, atyab, lebih kelihatan ya. Kalau putih maka para jamaah haji rata-rata, apalagi ketika ihram, pakaiannya yang bapak-bapak terutama kan pakai putih semua itu. Sebetulnya tidak wajib pakai putih, tetapi karena memang sabda Nabi yang dianjurkan putih ya, putih yang disenangi. Dan juga kalau putih apalagi pas panas, nah itu bisa memantulkan sinar, jadi tidak menyerap sinar, nah tidak panas, mengurangi panas lah. Kalau pakai hitam pas panas gitu, nah panasnya akan keserap, semakin panas. Kalau putih panasnya dipantulkan, menurut ilmu katanya begitu tuh. Sama berikutnya, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazahmu fiha, dengan pakaian putih itu. Nah kita juga sudah membiasakan jenazah kita, nah biasa kita kafani dengan warna putih. Nah itu karena memang sabda Nabi menganjurkannya warna putih, tidak sampai wajib tetapi itu sunnah. Kalau pas kebetulan suatu saat mencari yang putih susah, nah, maka boleh mencari yang lain, tetapi diutamakan yang putih. Kemudian berikut, berdakwah dengan cara yang baik dan bijak. Nah ini bagi para mubalek. Hadisnya saya belum sempat mencari, sebetulnya banyak hadis-hadis tentang dakwah, tapi saya belum sempat mencari hadis-hadisnya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, serulah atau ajaklah orang lain, siapa saja ke jalan Tuhanmu, maksudnya agama Islam, bil hikmah, dengan cara hikmah, bijak, wal mau'idhah hasanah, dan dengan nasihat-nasihat pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah jika memang butuh berdiskusi, tetapi juga dengan cara yang lebih baik, tidak diskusi debat kusir, tetapi yang nalar, yang ilmiah. Karena kalau membaca dunia maya, berita-berita di internet, wah di sana debat kusir luar biasa, saling menjatuhkan agama lain. Nah itu debatnya orang-orang bodoh. Saya hanya membaca aja ya, karena memang mereka tentunya yang begitu tidak memahami ilmu dakwah ya, karena hanya emosi saling mempertahankan ajaran agama yang dianut. Nah itu di sana hanya debat kusir. Karena kalau membaca berita-berita di internet, kalau sudah berkaitan agama, nah itu biasanya karena ada komentar, itu pasti dikomentari. Kalau yang Islam ya komentarnya bagus, tapi yang non Muslim nah komentarnya tidak bagus. Nah di sana sering terjadi debat kusir. Nah kalau saya tidak ikutan di sana, hanya membaca saja. Saya kadang juga terenyuh kalau saya membaca itu, karena itu debatnya orang-orang yang tidak berilmu. Kalau debatnya orang yang berilmu, berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan nalar, bukan hanya menyampaikan pendapat yang tidak ada buktinya. Nah bil hikmah, bijak. Bijak itu ya
siapa yang kita ajak, bagaimana bahasa kita, nggih. Jadi tidak sama, nggih. Nah, mengajak orang yang masih awam dengan orang yang sudah berilmu, nah tentunya cara berdakwahnya berbeda, nggih. Ada caranya ini tadi, nggih, bil hikmah, bisa mau idhah hasanah, atau bahkan berdebat, nggih. Kalau yang kita dakwai orang yang pinter, nah di situ perlu diskusi, tidak bisa hanya kita ceramai, nggih. Nah, di sana butuh berdialog, nah butuh berdiskusi, karena orang-orang seperti itu, nah tidak bisa kalau hanya diceramai, biasanya pasti minta bukti gitu. Nah itu tentunya orang-orang yang ilmunya yang sudah mapan, gitu. Masih 5 menit, ini kayaknya agak panjang di sini, gitu. Berikut, nah yang kadang ini kita sering mengikuti begitu, gitu. Jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Yang ini yang saya lihat sangat banyak ketika di grup-grup WA, hanya sekedar nge-share, ngirim suatu ajaran agama, tetapi yang dikirim jauh dari tuntunan agama. Maka saya sering menyampaikan di grup-grup itu yang saya kenal, kalau hal-hal yang demikian jangan ikut nge-share, tanya dulu kepada yang paham apakah ini bagian agama, termasuk agama yang sesuai sunnah, ada dalilnya atau tidak. Nah, maka tanyakan ketika ada hal-hal yang aneh kaitannya agama, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu, karena pendengaran, penglihatan, bahkan hati, semuanya itu nanti mas'ulah, akan diminta tanggung jawabnya. Kita tidak bisa, saya hanya ikut, saya hanya sekedar nge-share, tidak ada alasan seperti itu. Maka di sini kita baca ayat yang lain. Kita tidak bisa alasan saya hanya ikut Pak Yai, saya hanya ikut Ustadz. Alasan yang demikian tidak bisa diterima. Kenapa tidak tanya yang lain? Kenapa tidak mencari ilmunya? Coba di sini, saya gedekan ayatnya karena waktunya sudah sedikit, biar lebih cepat. Saya kurang jelas kalau baca terjemah kalau tidak digedekan. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang diikuti ketika di dunia, di akhirat tidak mau bertanggung jawab, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, sudah tidak ada hubungan sama sekali, masing-masing bertanggung jawab atas amalnya. Maka di Al-Quran disebutkan wataqatta'at bihimul asbab, segala hubungan putus, masing-masing bertanggung jawab atas amalannya sendiri-sendiri. Maka orang yang diikuti ketika di dunia nanti juga tabarrok, berlepas diri, tidak tanggung jawab, karena memang tidak bisa. Kenapa kamu dulu kok ikut? Nah begitu. Nah di sini dilanjutkan, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, taqatta'at bihimul asbab, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Aku tidak ikut, nanti kan tahu dulu sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan dapat keluar dari api neraka. Maka jangan mengikuti jika sesuatu itu kita tidak tahu. Maka ketika kita tidak tahu ilmunya, tanyakan kepada yang paham. Maka saya sering membuka dialog, kalau ada yang kurang paham atau ada sesuatu, tanyakan. Saya hampir setiap hari mendapat pertanyaan dari WA itu, karena banyak sekali. Ustadz ini benar enggak? Ustadz ini benar. Tadi juga baru dapat pertanyaan tadi, yang isinya tadi malam kan, hari ini kan tanggal 1 Jumadil Awal, enggak salah, Jumadil Awal sekarang. Kalau sekarang berarti tanggal 2. Malam ini masuk tanggal 1 Jumadil Awal. Barang siapa memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa saya malam ini Jumadil Awal, kemudian membaca doa ini, tapi saya lupa doanya apa karena memang tidak ada dalilnya, maka
Wah sudah habis mendapat pahala begini-begini ini. Ada dalilnya enggak Ustaz? Huwak, enggak ada dalilnya begitu nggih. Begitu nggih, karena sudah Isya, insya Allah ini nanti akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikut. Tadi sudah saya persingkat tapi tetap sudah masuk waktu Isya. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah besok akan kita lanjut, khususnya ini akan kita perdalam yang ayat ini tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.